Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mengikuti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita sekarang malu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena sudah terlampau jauh kita ini menyimpang dari jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Lihat gaya hidup kita saat ini. Mungkin gaya hidup kita ini sama dengan gaya hidup Abu Jahal atau Abu Lahab atau mungkin Abdullah bin Ubay, pemimpin orang munafik. Yang ada di dalam diri kita nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, nama Islam, kita jual untuk kepentingan nafsu, kepentingan ego pribadi kita, kepentingan golongan, kepentingan partai, atau sebagian orang bahkan menjual nama-nama yang mulia itu untuk kepentingan duniawi, untuk sesuap nasi. Jadi kita ini hanya bermuka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi hati kita hatinya musuh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat buku-buku yang kita baca, buku-buku yang ada di rumah kita. Tidak ada satupun, sedikit sekali, yang menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Buku-buku yang menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan buku-buku yang ada di rumah kita justru menjelaskan atau menceritakan tentang orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak jelas nasibnya nanti di hari kiamat. Apalagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Jarang sekali kita menyentuh atau lebih-lebih lagi memahami maknanya, atau merenungi atau meresapi bacaan dari Al-Quran. Lihat sholat kita. Sholat kita sekarang ini sholat yang hanya sekedar membebaskan kita dari hukum fikih, supaya kita termasuk orang yang mengerjakan sholat, titik. Tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin justru sholat kita sama seperti sholatnya orang munafik yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman menjelaskan tentang sholatnya orang-orang munafik. Sifat sholat mereka, idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Jika mereka bangkit hendak mengerjakan sholat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan, pamer terhadap manusia. Sholatnya karena ingin mengharapkan penilaian dari orang, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terhadap sholat fardu, apalagi terhadap sholat sunnah dan tahajud. Ya Allah, sholat sunnah dan sholat tahajud itu seakan-akan gunung yang tidak mampu kita tembus. Berat sekali bagi kita. Lihat hidup kita, benar-benar kita hidup hanya untuk kenikmatan dunia dan keindahannya. Tidak ada lagi di dalam benak kita api Islam. Tidak ada lagi di dalam diri kita semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW, semangat para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita berpikir berbuat untuk perkembangan Islam. Tidak pernah kita berpikir untuk jutaan umat Islam yang menderita secara lahir, apalagi lebih banyak lagi yang menderita secara batin. Lihat pemuda-pemuda kita sekarang ini. Mereka ini di luar bergaya layaknya bintang film Hollywood. Mereka hanya sibuk memperhatikan penampilan mereka dan meninggalkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Sehingga
pemuda-pemuda kita ini menjadi manusia yang tidak memiliki harga diri. Wanita-wanita kita juga seperti itu, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa sabar. Mereka menyingkap auratnya benar seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kasiyat, ariyat. Mereka berpakaian tapi mereka itu telanjang. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, mereka bangga memamerkan tubuh mereka yang seharusnya ditutup. Mereka tidak sadar berapa juta maksiat yang terjadi sebab ulah mereka. Mereka tidak memiliki kesabaran dalam menjalani hidup, tidak memiliki kesabaran terhadap suaminya, sama seperti tidak pernah mencontoh kesabaran Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memiliki kesabaran seperti kesabaran Khadijah ketika mendampingi Nabi Muhammad SAW, mengorbankan harta dan jiwanya demi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para suami, tidak melindungi, tidak mengayomi istrinya seperti Nabi Muhammad SAW melindungi dan mengayomi istri-istrinya dan menuntun mereka menuju kepada jalan yang benar. Lihat anak-anak kita, jauh anak-anak kita dari sifat Al-Hasan dan sifat Al-Husain, juga sifat anak-anak sahabat di masa Rasulullah SAW. Anak-anak kita sibuk dengan barang-barang duniawi yang fana. Anak-anak kita betah berjam-jam di mal atau di perkumpulan yang tidak membawa manfaat sama sekali untuk akhirat mereka, atau bahkan bermadarat bagi kehidupan akhirat mereka. Mereka tidak kenal hormat kepada orang tua, tidak takut menyakiti hati orang tua. Padahal mereka tahu bahwa menyakiti orang tua itu bisa berdampak bahaya bagi mereka di dunia ini dan di akhirat. Mereka lupa terhadap cerita sahabat Alqamah yang menderita di saat mautnya karena menyakiti hati ibunya. Dengan semua yang kita lakukan ini, pantaskah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Pantaskah dengan perilaku kita ini kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat? Pantaskah dengan ulah kita semua ini kita nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW? Pantaskah kita nanti termasuk orang-orang yang meneguk air dari telaga haud Nabi Muhammad SAW melalui kedua telapak suci Rasulullah SAW dan ahlul baitnya? Apakah nanti Nabi Muhammad SAW mengenali kita sebagai umatnya nanti ketika kita di akhirat?